Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangasiti Wasito, kelas D, program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Piutang. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian apa itu manajemen. Manajemen adalah serangkaian proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dan pengertian piutang adalah sebuah tagihan dalam bentuk kas kepada seseorang atau badan ataupun pihak tertagih lainnya. Dan piutang juga dapat dikemukakan berdasarkan pandangan Islam, yaitu piutang sangat berkait dengan pemberian pinjaman dari pihak lain sebagai metode dari transaksi ekonomi di masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis piutang. Piutang dari beberapa jenis, yaitu 1. Piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Piutang usaha berasal dari penjualan kredit dalam jangka pendek hingga bisa ditagih dalam waktu 30-60 hari. Piutang usaha tidak melibatkan bunga meskipun pembayaran bunga atau biaya jasa dapat ditambahkan kalau pembayarannya tidak dilakukan dalam periode tertentu. Kedua, wesel tagih. Wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu pada masa mendatang setelah transaksi terjadi. Wesel tagih bisa berasal dari penjualan, pembayaran, dan transaksi lainnya. Ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pihak lain sebagai akibat dari transaksi secara tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan normal usaha perusahaan. Contoh, piutang pegawai, piutang dari perusahaan afiliasi, piutang dividen, piutang bunga, dan lain-lain. Kemudian saya akan membahas tentang kebijakan pengumpulan piutang dan kebijakan kredit. Piutang merupakan aset yang cukup material. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pengelolaan piutang yang efektif dan efisien agar jumlah dana yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan sehingga tidak mengganggu aliran kas keuangan. Hal-hal yang akan diuraikan untuk menjabarkan kebijakan pengumpulan piutang dan kebijakan kredit adalah sebagai berikut. 1. Standar kredit. Standar kredit adalah kualitas minimal kelayakan kredit seseorang pemohon kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Dengan adanya sumber tersebut, perusahaan dapat meningkatkan penjualannya melalui penjualan secara kredit, namun tidak menimbulkan risiko piutang tak tertagih. Variabel-variabel yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut. 1. Kualitas piutang dagang yang dapat diterima. 2. Jangka waktu periode kredit. 3. Potongan tunai untuk pembayaran lebih awal. 4. Program pengumpulan piutang oleh perusahaan. Kita masuk poin kedua, yaitu termin kredit. Termin kredit menunjukkan jangka waktu periode kredit dan potongan tunai yang diberikan apabila dilakukan pembayaran lebih awal oleh pelanggan. Menurut Mars 1995. Yang ketiga, potongan tunai. Potongan tunai adalah persentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode pemberian potongan tunai. Potongan tunai diberikan sebagai insentif bagi pelanggan karena melakukan pembayaran lebih awal dan periode pemberian potongan tunai. Selanjutnya, poin 4 yaitu default risk, meliputi kerugian dari piutang dagang tidak tertagih yang mungkin terjadi karena pelonggaran standar kredit dan penghambatan waktu pengumpulan. Dengan demikian, biaya yang ditimbulkan dari pelonggaran standar kredit tidak hanya dari biaya kesempatan karena tambahnya investasi dalam piutang dagang, tetapi juga piutang tidak tertagih yang mungkin terjadi. Standar kredit yang optimum bukanlah standar kredit yang mampu meminimalisasi kerugian piutang tidak tertagih, tetapi harus memperhatikan
semua pihak yang mungkin timbul dari pelonggaran standar kredit yang diberikan. Selanjutnya, cara mengelola piutang usaha agar lebih efektif. Berikut cara-cara mengelola piutang usaha agar lebih efektif, yaitu 1. Membuat daftar piutang. Membuat daftar piutang, langkah pertama yang dapat Anda lakukan untuk mengelola piutang adalah membuat daftar khusus piutang. Rencananya, jumlah dan pengumpulan piutangnya, buatlah daftar piutang dengan rinci. Setidaknya meliputi informasi seperti nama, tanggal piutang, tanggal jatuh tempo, jumlah terutang, alamat dan kontak yang dihubungi untuk menagih. Kedua, pengendalian piutang. Kendalikan piutang perusahaan Anda dengan beberapa cara di bawah ini, yaitu 1. Menyaring pelanggan mana yang dapat memperoleh piutang. Kedua, menentukan resiko kredit. Ketiga, menentukan retur atau potongan-potongan kredit. 4. Menetapkan ketentuan untuk menghadapi piutang yang menunggak. Kelima, melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Selanjutnya, menghitung perputaran piutang. Untuk melihat efisiensi pengumpulan piutang, Anda dapat menghitung perputaran piutang. Perputaran piutang adalah lamanya atau periode waktu dari dana piutang tersebut. Jika rata-rata waktu pengumpulan piutang lebih lama dibandingkan dengan batas pembayaran, maka artinya pengumpulan piutang yang Anda atau perusahaan lakukan kurang efisien. Sekian. Yang terakhir, kita membahas tentang faktor-faktor penyebab piutang tak tertagih. Menurut Abdullah, tahun 2002, bukunya yang halaman 45-47, kredit macet atau piutang tak tertagih dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak debitur yang terdiri dari 1. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit. Kedua, lemahnya sistem informasi kredit. Ketiga, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit. Yang kedua, dari faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar debitur yang terdiri dari 1. Penurunan kegiatan ekonomi. Kedua, kegagalan usaha debitur. Ketiga, debitur mengalami musibah. Dan pada penjelasan lain lagi, kita dapat menjelaskan tentang penyebab piutang tak tertagih, yaitu adalah sejumlah piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan karena adanya kemungkinan pelanggan mengalami kebangkrutan atau pelanggan tersebut melarikan diri. Dalam prakteknya, tidak ada perusahaan yang tidak menginginkan adanya pelanggan yang tidak melunasi hutang atau kewajibannya. Walaupun dalam proses pemberian kreditnya perusahaan telah melakukan analisis kredit secara teliti. Yang terakhir, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan sejumlah tagihan yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk kas dari pihak lain. Piutang terdiri dari piutang usaha yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang atau jasa perusahaan di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Mengingat piutang merupakan harta perusahaan yang sangat penting, maka harus dilakukan prosedur yang wajar dan cara-cara yang memuaskan dengan para debitur, sehingga perlu disusun suatu prosedur yang baik demi kemajuan perusahaan. Jika dilihat dari segi agama, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian hutang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan. Maka seseorang memberikan pinjaman menurut pakar hukum Islam tidak dibolehkan mengambil keuntungan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.